Bab 41. Emily Clemons dan Susan Raynor pernah kuliah di universitas yang sama. Mereka pernah menjadi teman asrama dan memiliki hubungan yang baik. Kemudian, Susan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya dan keduanya secara bertahap semakin jarang berkomunikasi. Sekarang setelah Susan kembali, Emily tidak sabar untuk menghubunginya dan berada di buku bagusnya sekali lagi. Meskipun keluarga Susan Raynor tidak termasuk dalam 4 besar keluarga terkemuka dan dihormati, keluarganya tetap dianggap terhormat. Adalah keuntungan bagi Emily Clemons untuk dekat dengan Susan. Dia mendengar bahwa ayah Susan menderita sakit kepala yang parah dan tak tertahankan dan untuk waktu yang lama, telah mencari pengobatan dengan sia-sia. Jadi, dia menghubungi Lawrence Herbert, memintanya untuk mencoba dan mengobati Tuan Raynor. Apakah dia bisa diperlakukan dengan sukses atau sebaliknya, setidaknya, itu akan menunjukkan bahwa dia peduli. Susan pasti akan berterima kasih. Susan berbicara dengan cemas, Emily, ayah saya telah menemui banyak dokter terkenal, termasuk beberapa dari luar negeri. Tak satu pun dari mereka dapat membantu. Bisakah dokter yang Anda rekomendasikan ini benar-benar menyembuhkannya? Emily menghiburnya, jangan khawatir. Dokter yang saya rekomendasikan adalah pemimpin dalam industri medis, tidak hanya di kota O'Hare tetapi di seluruh provinsi Rivermouth. Bahkan jika itu tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, setidaknya akan ada beberapa penyembuhan efek yang dapat meringankan penderitaan Paman Raynor. Susan menghela napas, kurasa mencoba lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Pada saat ini, William dan Lawrence telah berjalan untuk menemui mereka. William memandang Susan Raynor sekali dan langsung tergila-gila padanya. Dia memandang Susan dengan perasaan terpesona seolah-olah dia akan ngiler. Susan cukup terganggu oleh tatapannya. Ketika Emily memperkenalkan mereka satu sama lain, William ingin menjabat tangan Susan, tetapi Susan mengabaikannya. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui ayahku. William agak malu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat dia mengikuti jejaknya, tidak pernah sekalipun dia mengalihkan pandangan dari pantatnya. Di tengah perjalanan, Emily tiba-tiba menerima telepon dari Jackson Hamilton. Ada sesuatu yang mendesak yang harus dia diskusikan dengannya di kantor. Jadi, Emily harus pergi. Susan membawa Lawrence dan putranya ke kamar ayahnya. Meskipun Raynor baru berusia awal 60-an, penyakitnya telah mengubahnya menjadi seorang lelaki tua yang tampak seperti seseorang berusia 70-an atau 80-an, dengan rambut beruban dan semangat yang lesu. Bahkan sekarang, dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, memukul kepalanya dengan tinjunya dan sesekali mengerang kesakitan. Rupanya, sakit kepalanya kembali lagi. Susan bergegas maju dan memijat kepala ayahnya, merasa sedih untuknya. Ayah, aku telah mengundang dokter terbaik Rivermouth di bidang ini untuk datang dan mengunjungimu. Biarkan dia mengobatimu. Sakit kepalamu akan hilang dalam waktu singkat. Tuan Raynor menghela nafas sedih, oh, penyakitku, aku tahu betul. Tidak ada obatnya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Urus saja urusan hotel. Itu saja yang perlu kamu lakukan. Susan bersikeras, ayah, dokternya sudah ada di sini. Tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu, kali ini mungkin berhasil. Tuan Raynor mengundurkan diri. Baiklah, kalau begitu. Lakukan saja sesukamu. Susan dengan cepat memberi isyarat kepada Lawrence untuk memulai. Lawrence dengan cepat maju ke depan, mengeluarkan kotak instrumen akupunkturnya dan berkata, Guru, tolong jangan bergerak. Setidaknya, itu akan mengurangi banyak rasa sakitmu. Tiba-tiba, Raynor tertawa terbahak-bahak. Dia tidak tahu seberapa terampil pria ini sebagai ahli akupuntur, tetapi yang pasti, dia adalah seorang penjahit yang terampil. Begitu banyak ahli otak dari berbagai negara telah berkonsultasi tetapi tidak dapat menemukan obatnya. Akan sangat aneh jika seorang praktisi pengobatan tradisional China dapat membantu. Kesan pertama Raynor tentang Lawrence Herbert tidak baik. Lawrence Herbert dengan terampil memasukkan jarum akupuntur ke Raynor. Sebagai praktisi TCM berpengalaman, ia melakukannya dengan cekatan. Seperti kata pepatah Cina, seseorang yang tahu dapat membedakan keterampilan sementara orang yang tidak, hanya bisa menonton sebagai penonton.
Susan Raynor tidak memiliki pengetahuan tentang akupuntur. Saat dia melihat keterampilan dan ketangkasan Lawrence Herbert, dia merasa dirinya tumbuh lebih dan lebih penuh harapan. Bab 42. Cukup cepat, akupuntur dilakukan. Kepala Raynor ditutupi dengan jarum perak, menyebabkan dia menyerupai landak. Lawrence menghela nafas lega. Selesai, pengobatan selesai. Setelah 5 menit, jarum akan dilepas. Lebih dari 50% rasa sakit harus hilang setelahnya. Dengan penuh syukur, Susan berkata, "Terima kasih, Tuan Herbert." Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia dengan jelas melihat sudut mulut ayahnya berkedut. Setelah itu, seluruh tubuhnya mulai berkedut. Tubuhnya lemas dan dia merosot ke bawah. Oh. Susan menjadi khawatir, "Ayah, kamu baik-baik saja." Lawrence Herbert bereaksi cepat, menangkap Raynor sebelum dia jatuh ke lantai. Setelah mengamati Tuan Raynor, Lawrence Herbert berkeringat dingin. Wajah Raynor memucat dan napasnya tidak teratur. Jelas bahwa akupuntur yang diberikan Lawrence telah gagal dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di otak. Sangat mungkin bahwa otaknya dapat mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Dia sangat meremehkan kondisi penyakit Raynor. Darah mulai mengalir dari telinga Raynor. Ini adalah tanda infark serebral. Tanpa perawatan yang tepat, Raynor pasti akan mengalami infark serebral. Probabilitas kematian adalah 70 hingga 80%. Namun, dengan beberapa instrumen yang dia bawa, tidak mungkin dia bisa merawat pasien dalam situasi saat ini. Ini sudah berakhir untukku. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Raynor dan jika keluarga Raynor menganggapku bertanggung jawab, dengan pengaruh dan kekuasaan mereka, aku sudah selesai. Susan panik. "Tuan Herbert, apa yang terjadi pada ayahku?" Lawrence menelan ludah, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Diam-diam, tidak terlihat oleh siapapun, dia menyeka darah dari telinga Raynor. Berpura-pura tenang, dia berkata, "Bukan apa-apa, hanya reaksi biasa. Saya tidak bisa melakukan langkah berikut sendirian. William, pergi dan minta Daniel Hinton membantu saya." Dia bersiap untuk menjebak Daniel atas apa yang telah terjadi dan menyalahkan Daniel. William segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan cepat, dia berlari ke Daniel untuk meminta bantuan. Di meja Daniel, keluarga itu dengan senang hati menikmati makanan lezat mereka. Setelah mendengar kata-kata William bahwa kehidupan dalam bahaya, Daniel Hinton langsung menjadi cemas. Banyak dokter yang peduli dengan pasien mereka, dan bagi seseorang seperti Daniel Hinton, nyawa pasien adalah yang terpenting. Dia bersiap untuk pergi dan membantu. Hannah, di sisi lain, memiliki pendapat yang berbeda. Dia tidak menyukai keluarga Lawrence dan tidak ingin Daniel pergi dan membantu mereka. William memohon, "Aku mohon padamu. Tolong jangan tunda. Kalau tidak, seseorang mungkin benar-benar mati." Selanjutnya, jika Tuan Raynor sembuh, apakah dia tidak akan memberimu hadiah? Ini adalah kesempatan bagi keluargamu untuk naik dari yang biasa-biasa saja. Titik petik 2. Hannah akhirnya yakin. Dengan enggan, dia setuju untuk membiarkan Daniel pergi. Seluruh keluarga mengikuti William ke kamar Raynor. Lawrence menginstruksikan Daniel Hinton, "Daniel, pegang kepala Tuan Raynor dengan stabil untuk saya dan saya akan melakukan akupuntur." Daniel buru-buru menjawab, "Ya, saya akan melakukannya." Saat dia akan membantu, Zeke menghentikannya. "Ayah, sebaiknya kamu menghindari ini." Zeke telah melihat Raynor menunjukkan tanda-tanda infark serebral. Lawrence dan Daniel tidak dalam posisi untuk mengobatinya. Faktanya, mereka hanya bisa membahayakannya lebih jauh. Susan Raynor memelototi Zeke dengan marah. "Jika kamu tidak akan membantu orang yang sekarat, bagaimana kamu bisa layak mendapat gelar dokter?" Daniel mendorong tangan Zeke ke samping dan berjalan untuk membantu. Dia berkata, "Mes. Raynor benar. Zeke, jangan hentikan aku. Menyelamatkan nyawa itu penting." Zeke menghela nafas. "Oh, sepertinya aku harus menyelamatkan hidup hari ini." Daniel Hinton memegang kepala Raynor dengan mantap untuk Lawrence Herbert yang sedang mendisinfeksi jarum yang akan digunakan untuk akupuntur. Namun,
Saat dia siap untuk memasukkan jarum akupuntur, dia menatap Daniel Hinton dan berseru, "Sialan. Daniel, apakah kamu menyentuh jarum perak yang baru saja aku masukkan ke kulit kepala Tuan Raynor?" Ada darah yang mengalir dari kepala Tuan Raynor. Telinga. Ini indikasi infark cerebral. Ini semua karena kau mengacaukan jarum perak yang baru saja aku masukkan. Apa, istilah, infark cerebral, menimbulkan ketakutan di benak Susan seperti halilintar. Susan Raynor pingsan dan merosot ke sofa. Infark cerebral dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Bab 43. Daniel Hinton bingung. Tidak. Aku tidak menyentuh jarum perak. Saat aku memegang Raynor tadi, sudah ada darah yang mengalir dari telinganya. Kamu berbohong, Lawrence Herbert berkata dengan marah. Saya telah melakukan pekerjaan akupuntur yang baik pada Tuan Raynor. Dia akan bangun. Anda yang harus disalahkan karena mengacaukan jarum. Sekarang teknik akupuntur telah gagal. Anda telah membunuh Tuan Raynor. Anda seorang pembunuh. Nona Raynor, cepat, panggil beberapa penjaga untuk menangkap pembunuh ini. Dengan gigi terkatup, mata Susan Raynor memerah saat dia berseru, "Penjaga keamanan, tangkap seluruh keluarga ini." Pada saat itu, dia bingung dan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya menerima semua yang dikatakan Lawrence sebagai kebenaran. Dari luar pintu masuk, dua penjaga keamanan berotot besar masuk. Fisik mereka cukup tangguh. Keluarga Lacey ketakutan. Pembunuhan. Selanjutnya korban adalah Pak Raynor. Bagaimana mereka bisa disalahkan? Hannah dan Lacey mulai memohon pada Susan Raynor. Susan Raynor tidak memedulikan mereka. Sebaliknya, dia memerintahkan penjaga keamanan untuk menangkap Daniel Hinton. Daniel mengalami gangguan mental. Baru kemudian dia menyadari ada kemungkinan besar bahwa Lawrence telah menjebaknya. Lawrence ingin mengalihkan kesalahan padanya. Dia benar-benar menyesal tidak mendengarkan Zeke yang telah memperingatkannya untuk tidak terlibat dalam perawatan akupuntur. Sekarang, dia tidak hanya masuk ke dalam jebakan. Dia juga telah membahayakan keluarganya juga. Dia mengertakkan gigi dan memelototi Lawrence. "Lawrence Herbert, kau bajingan, kau menjebakku." Lawrence Herbert tersenyum ketika rencana jahatnya telah berhasil dilaksanakan. Seorang penjaga keamanan mengulurkan tangannya untuk menangkap Daniel. Namun, Zeke bergerak lebih cepat. Dia menangkap leher kedua penjaga keamanan, mengangkat mereka ke udara dan kemudian membiarkan mereka pergi. Kedua penjaga terlempar keluar. Seluruh cobaan itu memakan waktu kurang dari 3 detik. Tak satu pun dari penjaga memiliki cukup waktu untuk bereaksi. Zeke menopang Daniel Hinton dengan tangannya dan berkata, "Ayah, jangan khawatir. Ketika ayah menerimaku ke dalam keluarga, aku berjanji padamu bahwa apapun tantangan yang kita hadapi, aku akan menghadapinya untukmu." Daniel putus asa. "Anda akan mengambil mereka untuk kita. Dengan kekuatan apa Anda bisa melakukan itu?" Dalam situasi sekarang ini, bahkan jika dewa-dewa yang turun dari surga tidak dapat menghidupkan kembali Tuan Raynor. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Pergi, cepat bawa Lacey dan pergi. Jangan khawatirkan kami." Lawrence mulai berteriak, "Mes. Raynor, panggil polisi. Cepat, panggil polisi. Orang ini pernah dipenjara sebelumnya. Jika dia pergi, akan sulit untuk menangkapnya." Susan meraih telepon dengan panik dan menelepon polisi. Zeke berteriak marah, "Tidak berbakti. Kamu tidak berpikir untuk membantu ayahmu tetapi berpikir untuk memanggil polisi. Betapa bodohnya kamu." Lawrence membantah, "Apa yang bisa membantu? Tuan Raynor menderita infark cerebral. Ini akan menyebabkan kematian otak dalam waktu kurang dari setengah jam, dan dia bahkan tidak akan punya waktu untuk pergi ke dokter." Zeke berkata, "Aku bisa menyelamatkannya." Lawrence Herbert bertanya, "Apakah Anda bahkan memiliki gelar kedokteran?" "Tidak, saya tidak." "Mes. Raynor, Anda telah mendengar apa yang dia katakan. Dia bukan seorang dokter yang memenuhi syarat. Panggil polisi, cepat. Jangan biarkan dia menyentuh ayahmu." Zeke telah berjalan ke Raynor dan siap memberinya akupuntur. Zeke telah menemukan teknik yang dikenal sebagai Ammonidal, itu memiliki efek yang luar biasa. Susan menjadi panik. "Konyol. Jangan berani-berani menyentuh ayahku."
Pada saat itu, dua penjaga keamanan lagi mendengar keributan dan bergegas masuk. Susan Raynor buru-buru memerintahkan, cepat, hentikan dia. Jangan biarkan dia menyentuh ayahku. Saat kedua satpam itu hendak bergerak, Zeke tiba-tiba meraih cangkir teh di sebelahnya dan meremasnya kuat-kuat. Cangkir porselen berubah menjadi bubuk di tempat, mengalir di antara jari-jarinya. Saya memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya atau membunuhnya. Jika ada yang berani menghalangi saya akan membiarkan dia berakhir seperti cangkir teh ini. Ketika Dewa Perang menunjukkan kekuatannya, dia tak terbendung. Semua orang yang hadir tercengang oleh tampilan kekuatan besar. Tidak ada yang berani bergerak. Perasaannya, seolah-olah pria ini telah berubah menjadi gunung kekuatan besar yang hanya bisa dilihat dari jauh dan tidak bisa didekati. Bab 44. Zeke dengan sabar memoleskan jarum di punggung Mer Raynor untuk menyembuhkannya dengan akupuntur. Setelah 2 menit, Susan Raynor pulih dari keterkejutannya. Dengan gigi terkatup, dia berbicara, pria yang tidak tahu malu, jika kamu berani menyakiti ayahku, aku akan menuntutmu membayar dengan nyawamu. Daniel berkeringat cemas saat dia berteriak, Zeke, berhenti, berhenti cepat. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk membantunya. Untuk mengobati infark cerebral, satu-satunya cara adalah melakukan kraniotomi. Tindakan lain apapun dapat merenggut nyawanya. Petik 2. Saat Daniel berbicara, Zeke berhenti. Namun, dia berhenti bukan karena perintah Daniel tetapi karena dia telah menyelesaikan perawatannya. Dia sangat puas dengan akupuntur ini dan berjalan ke Lacey dengan senyum di wajahnya. Lacey, tolong tuangkan aku segelas air. Lacey memelototinya dengan marah dan mengabaikan permintaannya. Saat itu, tidak ada gerakan atau suara dari Pak Raynor. Dia pikir dia telah meninggal. Susan juga berpikiran sama. Dia menjadi merah bit dan menggertakkan giginya karena marah. Zeke, aku ingin kau mati. Seluruh keluargamu juga. Ayah, jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendamu. Pada saat ini, Mer Raynor yang tidak bergerak tiba-tiba membuka matanya. Susan, ada apa? Apa yang terjadi barusan? Oh. Setelah seruan itu, kelompok itu tiba-tiba terdiam. Tuan Raynor belum mati, dia baru saja bangun. Pemuda ini telah mengubah kematian menjadi keajaiban hidup hanya dengan jarum perak dan menyembuhkan kondisi yang hanya bisa diselamatkan oleh kraniotomi. Sebuah keajaiban, ini memang keajaiban. Susan Raynor bergegas ke sisi ayahnya, menangis dan menangis. Ayah, kamu sudah bangun. Aku sangat ketakutan barusan. Saya pikir kamu. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Mer Raynor memejamkan mata, mencoba berkonsentrasi pada perasaannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lebar-lebar dan matanya bersinar karena kegembiraan. Luar biasa, luar biasa. Aku tidak merasakan sakit kepala lagi. Ada rasa sakit di kulit kepala seperti ditusuk jarum, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit saraf sensorik yang pernah kualami sebelumnya. Zeke tertawa mencemooh, ada begitu banyak jarum yang tertancap di kulit kepalamu. Itu sebabnya kau merasa jarumnya tertusuk. Lawrence dengan cepat sadar, dia maju untuk membungkuk dan berteriak, Tuan Raynor, selamat. Pada awalnya, saya berpikir untuk mencoba teknik akupuntur saya pada Anda. Saya tidak pernah berpikir itu akan benar-benar berhasil. Jangan bergerak, saya akan menghapus semua jarum perak yang baru saja saya masukkan. Lawrence berusaha mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Tuan Raynor memandang Lawrence Herbert dengan rasa terima kasih. Tuan Herbert, Anda benar-benar seorang dokter ilahi. Saya tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada Anda. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, saya tidak akan menolak Anda di masa depan. Petik 2. Lawrence dan William Herbert sangat senang sehingga mereka bisa menangis. Namun, Zeke mendengus, Tuan Raynor, Anda berterima kasih pada orang yang salah. Tuan Raynor memarahi Zeke, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara kasar padaku. Zeke berkata, akulah yang baru saja menyelamatkan hidupmu. Akulah yang menggunakan akupuntur untuk menghidupkanmu kembali. Jika bukan karena aku, Lawrence Herbert akan membunuhmu dengan jarumnya.
Lawrence Herbert berkata dengan marah, Kamu berbicara omong kosong. Akulah yang melakukan akupuntur pada Tuan Raynor dan menyembuhkannya dari sakit kepala. Kamu bahkan tidak memiliki gelar medis. Jarum yang kamu gunakan tidak berpengaruh. Zeke mencibir, mengapa Anda tidak bertanya kepada Tuan Raynor, jarum apa yang dimasukkan membuatnya sangat sakit sehingga dia pingsan. Selanjutnya, tanyakan padanya jarum mana yang menyembuhkannya dari ketidaksadaran. Susan Raynor tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya, Ayah, beritahu kami, bagaimana akupuntur memengaruhi Anda. Lawrence Herbert telah memasukkan jarum ke kulit kepalanya sementara akupuntur Zeke telah dilakukan di punggungnya. Setelah jelas jarum mana yang membangunkannya, kebenarannya akan diketahui. Bab 45. Raynor berpikir hati-hati. Jarum-jarum itu pertama kali ditusukkan ke kulit kepala saya. Rasanya sakit seperti terbakar seperti api. Itu hanya tumbuh lebih dan lebih menyakitkan. Rasa sakitnya seperti dibakar oleh magma. Sangat buruk hingga pingsan. Petik 2. Ia melanjutkan, setelah itu, dari punggungku mengalir perasaan sejuk. Itu sangat nyaman. Perasaan dingin itu mendorong kembali rasa panas dari kulit kepala, membuatku terbangun. Sekarang, otakku terasa sejuk. Bukan hanya sakitnya hilang, tapi aku juga bisa berpikir jernih sekarang. Kebenaran akhirnya terungkap. Lawrence Herbert hampir membunuh Raynor, sementara Zeke telah menghidupkannya kembali dari ambang kematian. Lawrence memandang Zeke dengan mata penuh ketakutan. Mustahil, itu tidak mungkin. Satu-satunya cara untuk mengobati infark cerebral adalah kraniotomi. Bagaimana dia bisa disembuhkan hanya dengan akupuntur? Memukul. Susan Raynor sangat marah. Dia menamparkan wajah Lawrence dengan keras. Bajingan, Dokter Dukun, kamu hampir membunuh ayahku. Kamu harus dihukum. Keamanan, serahkan mereka ke pengacaraku dan hukum mereka karena percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan adalah kejahatan serius yang dapat dihukum dengan hukuman penjara. Lawrence Herbert dan putranya ketakutan. Mereka memohon agar Susan Raynor tidak menuntut mereka. Namun demikian, Susan yang marah mengabaikan permintaan mereka. Lawrence tidak punya pilihan selain memohon Daniel, tolong mohon menantumu untuk membantu kami. Saya tidak bisa masuk penjara. Saya memiliki orang tua yang harus diurus dan anak-anak yang bergantung pada saya. Anda membantu saya sekarang dan saya akan memberikan posisi asisten direktur saya kepada Anda. Daniel Hinton tergoda. Posisi asisten direktur di rumah sakit memang diinginkan. Dia bisa saja bekerja di bawah satu atasan dan memiliki banyak bawahan. Namun, sebelum dia bisa menjawab, penjaga keamanan membawa Lawrence pergi. Susan membungkuk rendah pada Zeke. Dokter ilahi, saya minta maaf karena saya baru saja menuduh Anda salah. Terima kasih telah menyelamatkan ayah saya. Keluarga Raynor berhutang banyak kepada Anda. Dengan itu, dia mengeluarkan dua kartu. Kartu bank dan kartu keanggotaan emas mengkilap. Dalam kartu bank ini ada 10 juta. Ini adalah biaya yang harus dibayarkan kepada tabib ilahi. Kartu lainnya adalah kartu VIP tertinggi untuk jajaran hotel saya. Dengan kartu ini ada hak istimewa seumur hidup di hotel saya. Anda dapat menggunakan semuanya secara gratis. Keluarga Hinton tercengang. Keluarga Raynor benar-benar murah hati. Dia membayar 10 juta untuk biaya pengobatan. Dia juga memberi mereka hak istimewa seumur hidup di hotel mereka. Hadiah ini benar-benar terlalu berharga. Hannah tidak berani menerima kartu itu. Ini, Miss Raynor, terlalu berlebihan. Kami tidak berani menerima kartu itu. Tolong terima, atau selama sisa hidupku, aku akan merasa berhutang budi, Susan Raynor memohon kepada mereka. Tetap saja, Hannah Lawson tidak berani menerima kartu itu. Zeke dapat melihat bahwa Hannah sangat menginginkan kartu itu. Dia berkata, Ibu menerimanya jika kamu mau. Setelah mendengar kata-kata itu dari Zeke, Hannah dengan hati-hati mengambil kartu di tangannya dan memegangnya erat-erat, seolah takut seseorang akan merebutnya darinya. Zeke berkata, kalian semua pasti sudah selesai makan. Ayo pergi sekarang. Oh, ya. Mari kita pergi sekarang, jawab Daniel cepat. Mohon tunggu.
Tuan Raynor memanggil setelah mengetahui bahwa keluarga Hinton telah menyelamatkannya. Apakah ada yang lain? Zeke menghentikan langkahnya. Tuan Raynor berkata, Tuan Hinton, di rumah sakit mana Anda bekerja? Saya yakin Anda tampaknya tertarik dengan posisi asisten direktur. Saya punya teman di industri medis. Saya bisa membuat beberapa pengaturan. Tuan Hinton, izinkan saya memiliki detail kontak Anda. Akan menguntungkan untuk tetap berhubungan dengan tabib ilahi ini.